Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, coba bayangin, pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya komponen-komponen super rumit di dalam mobil, pesawat, atau bahkan gadget yang lagi kalian pegang sekarang itu bisa dibuat? Maksudnya presisinya tuh tinggi banget dan dibikinnya dalam waktu yang super singkat. Nah, jawabannya ternyata ada pada mesin-mesin luar biasa yang cepat, fleksibel, dan secara harfiah benar-benar membangun dunia modern kita. Hari ini, kita bakal bongkar abis rahasia di balik teknologi yang namanya machining centers atau pusat pemesinan. Oke, biar gampang kita lihat dulu nih peta jalannya. Kita bakal mulai dari kebutuhan akan fleksibilitas, terus kenalan sama sang pahlawan kita, machining center. Abis itu kita bedah anatomi mesin, lihat jenis-jenis mesinnya, dan terakhir kita bahas kemampuan sekaligus gimana sih cara milih mesin ini. Masuk ke bagian pertama, kebutuhan akan fleksibilitas. Buat paham kenapa teknologi super canggih ini sampai diciptain, kita harus ngerti dulu nih masalah terbesar yang dihadapi pabrik-pabrik di seluruh dunia sekarang, yaitu desain produk yang berubahnya tuh cepet banget. Coba perhatiin velg motor forge atau tempaan ini. Bentuknya kan kompleks banget, terus finishingnya juga mulai sempurna. Pertanyaan besarnya, gimana coba cara kalian bikin bentuk serumit ini dengan efisien? Mungkin kalian mikir, tinggal dicor aja atau pakai teknik tempa presisi biar bentuknya udah mendekati hasil akhir. Tapi sumber materi kita ngingetin nih, walaupun kita pakai metode produksi near net shape yang nyaris jadi sekalipun, proses finishing tingkat lanjut itu selalu dibutuhin. Kita tetap harus ngebor lubang yang dalam, bikin ulir, dan mastiin permukaannya benar-benar rata dengan toleransi ukuran yang gila-gilaan ketatnya. Terus, apa solusinya? Nah, kita bandingin dua paradigma utama di dunia manufaktur. Secara tradisional, buat nyelesain komponen yang rumit tadi, pabrik itu pakai transfer lines alias lini produksi massal yang kaku banget. Di sistem ini, benda kerjanya yang dipindah-pindah dari satu stasiun ke stasiun lain. Habis dari mesin bubut, dipindah ke mesin bor. Gitu terus. Masalahnya, ini tuh nggak efisien sama sekali kalau tiba-tiba ada perubahan desain. Di sisi lain, kita punya paradigma modern, machining center. Alih-alih mindahin produknya, kita bawa semua operasi dan alat potongnya langsung ke benda kerja yang posisinya diam. Bayangin, ini benar-benar perubahan konsep yang masif banget loh. Lanjut ke bagian 2, hadirnya machining center. Nah, ini dia nih pahlawan utama kita yang bakal mecahin masalah produksi yang kaku tadi. Jadi, apa sih sebenarnya machining center itu? Gampangnya, ini adalah peralatan mesin super canggih yang dikendalin sama komputer. Dia mampu ngelakuin berbagai macam operasi pemesinan di berbagai sisi benda kerja tanpa harus ngelepasin benda kerja itu dari cengkeramannya. Ini nih yang ngenalin filosofi manufaktur yang paling penting, yaitu one and done alias sekali jalan, langsung beres. Coba deh kalian bayangin seberapa besarnya keuntungan kalau kita nggak perlu bongkar pasang dan ngatur ulang posisi komponen berkali-kali. Hemat waktu, hemat tenaga, dan pastinya ngehapus resiko kesalahan manusia. Sekarang kita masuk ke bagian 3, anatomi machining center. Pastinya, buat bisa ngelakuin semua keajaiban tadi, mesin ini dibekali teknologi tingkat tinggi. Yuk, kita turun sebentar buat lihat komponen apa aja sih yang ngasih mesin ini kekuatan supernya. Nah, satu hal yang paling menarik dari sistem ini adalah Automatic Tool Changer, atau disingkat ATC. Korsel alat otomatis ini luar biasa banget. Bisa nyimpen sampai 200 jenis alat potong yang beda-beda. Dan yang bikin tambah geleng-geleng kepala, komputer mesin ini bisa ngenalin setiap alat pakai barcode atau kode QR buat nyari rute paling cepat dan paling efisien menuju spindle utamanya. Benar-benar pinter kan? Terus kalian penasaran nggak seberapa cepat mesin ini bisa ganti alat potong? Kurang dari 1 detik guys, beneran, lengan penukar otomatisnya bisa nuker alat berukuran kecil dalam waktu kurang dari 1 detik. Bahkan nih, buat alat raksasa yang beratnya sampai 110 kg. Proses gantinya cuma butuh waktu 5-10 detik aja. Coba hitung, berapa banyak waktu produksi yang berhasil dihemat setiap harinya. Nah, karena alat potongnya ini terus bergerak ngelilingin benda kerjanya, kita pakai istilah work envelope atau selubung kerja. Istilah ini sebenarnya kita pinjam dari dunia robotika. Gampangnya ini tuh buat ngejelasin batas dimensi maksimum atau ruang 3 dimensi di mana alat potong itu bisa menjangkau dan beroperasi di sekitar benda kerja. Oke, terus gimana hubungannya sama efisiensi waktu secara keseluruhan? Jawabannya ada di urutan sistem pertukaran palet otomatis ini. Benda kerja ditaruh di atas sebuah palet. Begitu mesin kelar motong di langkah pertama, palet yang udah beres itu langsung geser ngejauh di langkah kedua, dan wus, secara otomatis palet baru yang isinya bahan mentah langsung masuk ke dalam mesin di langkah ketiga. Kalian tahu berapa lama total waktu tukernya? Cuma 10-30 detik aja. Makanya, mesin ini bisa dibilang nyaris nggak pernah berhenti kerja.
Nggak cuma cepat, mesin-mesin ini ternyata juga sangat peka. Mereka dilengkapin sama semacam indera berupa touch probes atau probe sentuh. Alat ini bakal nyentuh benda kerja buat nentuin posisi yang pas, ngukur panjang dan diameter alat potong, sampai ngelakuin inspeksi kualitas langsung di tempat. Tapi yang paling keren sih, dia bisa ngasih data real-time ke komputer buat ngekompensasi keawasan alat potong. Jadi kalau mata pisaunya udah mulai tumpul, mesin ini bisa otomatis nyesuaiin jalurnya sendiri. Canggih banget kan? Oke, kita masuk ke bagian 4, jenis-jenis machining center. Mengingat barang yang diproduksi di dunia ini macam-macam banget dari blok mesin mobil sampai implan buat medis, mesin ini juga hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran buat menuhin kebutuhan manufaktur yang beda-beda itu. Sebagai contoh, ada yang namanya Vertical Machining Center atau VMC. Sesuai namanya, spindle atau poros utamanya ada di posisi vertikal, mengarah lurus ke bawah menuju meja kerja. Keuntungannya apa sih? Karena gaya dorong waktu motong itu langsung ke arah bawah, mesin ini punya tingkat kekakuan yang tinggi banget. Ini cocok banget buat bikin rongga yang dalam, kayak waktu bikin cetakan baja atau proses die sinking. Nah, sebagai perbandingannya, ada juga format horizontal yang super canggih, namanya CNC Milton Center. Perhatiin deh, mesin ini punya poros ganda. Kenapa mesin ini dibilang luar biasa? Karena dia bisa memutar benda kerjanya dengan kecepatan tinggi persis kayak mesin bubut biasa. Tapi di waktu yang bersamaan, kubah mesinnya bisa ngelakuin pengeboran dan penggilingan sekaligus. Fleksibilitasnya benar-benar gak ada lawan deh. Lanjut ke bagian 5. Kemampuan dan pemilihan. Kita udah lihat gimana keajaiban mekanisnya. Sekarang, yuk kita bahas seberapa ekstrim kemampuan mesin ini dan tentunya realitas finansial waktu sebuah perusahaan mutusin buat beli mesin-mesin ini. Nah, angka 75.000 putaran per menit atau RPM ini benar-benar nunjukin seberapa gila perkembangan rekayasan manufaktur kita. Beberapa spindle modern untuk aplikasi khusus yang pakai alat potong kecil bisa nyentuh kecepatan ini loh. Bahkan spindle standarnya aja bisa ngegas dari 0 sampai 20.000 RPM cuma dalam 1,5 detik. Dan di tengah kecepatan yang ekstrim itu, hebatnya mesin ini tetap bisa nahan akurasi toleransi sampai plus minus 0,0025 mm. Gila nggak tuh? Jauh lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Bayangin. Tapi ya, kemampuan super kayak gitu pastinya datang dengan harga yang nggak main-main. Angka 2 juta dolar adalah realitas yang harus dihadapi pabrik. Mesin yang kemampuannya luar biasa ini jelas butuh investasi modal yang sangat masif. Harganya itu mulai dari sekitar 50.000 dolar buat model yang paling basic, sampai tembus di atas 2 juta dolar buat sistem yang paling canggih dengan kapasitas besar. Terus pertanyaannya, gimana dong caranya sebuah pabrik menjustifikasi duit sebanyak itu? Tentu ada beberapa faktor pemilihan utama yang harus ditimbang matang-matang, mulai dari mengevaluasi seberapa besar dan kompleks produknya, jenis operasi dan alat yang dibutuhin, seberapa presisi ukurannya, sampai ke target kecepatan produksinya. Tapi kunci utamanya tetap satu, fleksibilitas. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan pabrik ngelakuin kustomisasi massal dan produksi yang just in time. Mesin ini bisa ganti dari bikin komponen A ke komponen B yang beda banget cuma dalam hitungan menit, bukan berhari-hari. Itulah letak nilai ekonomisnya yang sejati. Hal ini bawa kita ke satu bahan renungan yang menarik banget. Kita udah bahas pergeseran besar-besaran dari lini produksi massal yang serba kaku, berubah jadi pusat pemesinan fleksibel yang bisa motong, ngukur, bahkan ngoreksi kesalahannya sendiri berkat prinsip one and done. Nah, dengan adanya mesin yang praktis bisa jalan sendiri secara otomatis dan beradaptasi secara instan, kira-kira bakal kayak gimana ya wujud pabrik-pabrik kita di masa depan? Apakah keterlibatan manusia di lantai pabrik itu bakal benar-benar hilang total? Wah, itu pertanyaan yang patut banget kita renungin bareng. Makasih banyak ya udah gabung di sesi pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di bedah materi seru berikutnya.